Sebelum sejarah mencatat nama-nama besar, sebelum dunia tunduk pada kekuasaan dan panji kerajaan, ada satu kisah yang hidup dari generasi ke generasi. Sebuah kisah yang tak ditulis dalam prasasti emas, tapi berdenyut di dada orang-orang yang mewarisi kecerdasan sebagai warisan. Di tanah tinggi Sumatera Barat, di Minangkabau, lahirlah bangsa yang tidak memilih pedang sebagai jalan, tapi akal. Di sanalah kekuatan ditentukan bukan oleh otot, melainkan oleh pikiran. Majapahit, kerajaan agung dari timur, saat itu berada di puncak kejayaannya. Mereka menguasai pelabuhan, perdagangan, dan mengibarkan panji mereka di hampir seluruh tanah Nusantara. Namun satu negeri belum tunduk, Minangkabau. Sebuah wilayah pegunungan yang dijaga oleh adat, oleh petata petiti, oleh musyawarah yang hidup di surau-surau dan balairung. Ketika Majapahit mengirim utusan, mereka tak membawa diplomasi. Mereka membawa ultimatum. Tunduklah atau kami hancurkan kalian. Tapi yang mereka hadapi bukan kaum penakut. Di balik selendang ibu-ibu dan saluang yang mengalun, Minangkabau menyimpan perhitungan matang. Mereka menyambut ancaman itu bukan dengan perang, tapi dengan permainan adu kerbau. Malam itu, balairung penuh sesak. Di antara para datuk adat dan cerdik pandai, berdirilah dua tokoh besar, Datuk Perpatih Nan Sabatang, sang arsitek sistem adat Perpatih yang demokratis, dan Datuk Katumanggungan, pendiri sistem Kotopiliang yang aristokrat, namun berperadaban. Mereka berbeda aliran, tapi sepakat dalam satu hal: musuh tak akan dikalahkan dengan cara mereka sendiri. Mereka kuat, tapi kita harus menjadi cerdas, ujar Perpatih. Maka disusunlah siasat. Majapahit akan membawa kerbau raksasa. Minangkabau akan membawa anak kerbau yang kelaparan. Pisau kecil ditancapkan di tanduknya. Kerbau itu akan mencari induknya. Ketika melihat kerbau Majapahit, ia menyangka itu induknya dan menyeruduk. Malam demi malam, para ninik mamak duduk bersila, merumuskan taktik yang tampak sederhana tapi kaya makna. Mereka tak hanya berunding soal kerbau, tapi soal harga diri, soal identitas, soal bagaimana sebuah bangsa kecil menegaskan dirinya di hadapan gempuran kekuatan besar. Mereka tahu, jika mereka tunduk hari itu, maka anak cucu mereka tak akan lagi mengenal merdeka. Hari yang ditunggu tiba. Di tengah padang rumput, ribuan mata menyaksikan. Kerbau Majapahit besar dan menakutkan. Kerbau Minang kecil, kurus, bahkan lucu. Tapi begitu pertandingan dimulai, anak kerbau itu menyeruduk dengan keganasan naluri. Sekali, dua kali, kerbau Majapahit roboh. Lehernya robek, darah muncrat. Sorak-sorai menggema. Tapi bukan sorak kemenangan belaka, melainkan sorak pembuktian bahwa kehormatan tak butuh tubuh besar untuk bertahan. Anak kerbau, simbol akal dan strategi, telah meruntuhkan arogansi kekuatan. Istana Majapahit bergemuruh. Para petinggi marah, murka, terhina. Tapi mereka tak bisa mengingkari, Minangkabau menang karena akalnya. Raja Majapahit, menurut catatan lisan yang diwariskan, memilih untuk menyimpan kemarahannya. Mereka menyadari, jika kekuatan Minang bukan pada tentara, maka menyerang mereka hanya akan menimbulkan perlawanan yang sulit dipadamkan. Utusan Majapahit kembali, kali ini bukan membawa ultimatum, melainkan keheranan dan hormat. Mereka mulai melihat Minangkabau sebagai wilayah yang memiliki peradaban tinggi, bukan karena bangunan megah atau pasukan banyak, melainkan karena cara berpikir mereka. Diplomasi pun terbentuk, aliansi baru terwujud, dan Minangkabau berdiri tegak. Bukan sebagai bawahan, tetapi sebagai sejawat. Kisah itu tak berakhir di padang kerbau. Ia menjadi roh yang mengalir dalam generasi orang Minangkabau berikutnya. Kecerdasan, ketegasan, dan kemampuan berdiplomasi menjadi watak utama bangsa ini. Lihatlah Haji Agus Salim, sang diplomat ulung yang memutarbalikkan meja perundingan dengan humor dan kecerdasan. Seorang ulama yang berdebat dengan duta besar asing, menggunakan bahasa mereka, mengalahkan dengan logika dan lelucon tajam. Atau Muhammad Hatta, wakil presiden pertama, sang ekonom dan pemikir tajam,
yang menjadikan rasionalitas sebagai jalan membangun bangsa. Ia tak hanya memikirkan Indonesia merdeka, tapi Indonesia yang adil. Gagasan koperasinya adalah manifestasi kearifan adat Minang yang selalu mengutamakan musyawarah dan keadilan. Bahkan Tan Malaka, pemikir revolusioner yang diasingkan dan diburu, tapi terus menyala karena ide-idenya terlalu besar untuk dimatikan. Ia adalah simbol keberanian berpikir jauh ke depan, bahkan ketika seluruh dunia belum siap menerimanya. Buya Hamka melengkapi deretan tokoh itu. Seorang ulama, penulis, dan pemimpin ruhani yang menjadikan pena sebagai senjata paling tajam. Karyanya tidak hanya menyentuh hati, tapi juga menggugah kesadaran bangsa. Sultan Syahrir, sang aristokrat pemikir yang lebih memilih penjara daripada tunduk pada fasisme. Dalam pidatonya, dalam buku catatannya, kita lihat bagaimana darah Minang tak pernah lepas dari cinta pada keadilan dan kebebasan. Rasuna Said, perempuan yang berteriak lantang di zaman di mana suara perempuan dianggap bisu. Ia mewakili semangat matriarkal Minang yang tak hanya ada dalam sistem adat, tapi juga dalam semangat perjuangan. Muhammad Yamin, penyair yang menjelma negarawan, pemikir Sumpah Pemuda yang menghubungkan adat dan nasionalisme, bahwa cinta pada tanah air tak terpisah dari akar budaya. Kini, generasi baru Minangkabau tumbuh di dunia yang berbeda. Tak ada lagi kerajaan yang menyerbu dengan panji, tapi tantangannya tetap sama. Bagaimana menjadi kuat tanpa kekerasan? Bagaimana memimpin dengan akal, bukan amarah? Di kampus-kampus, di ruang sidang, di pasar, di dapur-dapur startup, semangat anak kerbau itu masih hidup. Ia menjelma dalam strategi bisnis, dalam diplomasi dagang, dalam pidato, dalam tulisan, dalam cara berpikir. Dan kisah itu terus diceritakan, bukan hanya untuk mengagungkan masa lalu, tetapi untuk menjaga nyala api, bahwa bangsa yang berpikir tak akan pernah tunduk. Minangkabau bukan sekadar nama, ia adalah ide, sebuah bangsa yang menunjukkan bahwa bahkan dalam kesunyian, dalam kepungan kekuatan besar, akal adalah senjata pamungkas. Dan di antara semua legenda, satu hal pasti, selama masih ada orang Minang yang berpikir, tak ada kekuatan yang bisa benar-benar menaklukkan mereka. Sebab, dalam darah orang Minang, mengalir warisan satu anak kerbau yang, dengan strategi dan keberanian, pernah menumbangkan seekor raksasa.